kembali lagi ke channel YouTube aku, Nesya Winda Anggreni Simanjuntak. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang fungsi statistika pada aplikasi Excel. Nah, pertama-tama mari kita membuka aplikasi Excel-nya terlebih dahulu. Lalu karena kita sudah pernah menyimpan dokumen yang sama untuk video YouTube-nya, kita klik dokumen yang sama. Lalu kita tambahkan sheet-nya. Nah, jadi di sheet kali ini kita kasih nama yaitu fungsi statistika. Fungsi statistika. Nah, di sini untuk judulnya juga kita membuat fungsi statistika ya, teman-teman. Fungsi statistika. Nah, untuk judulnya ini boleh kita match and center dulu. Kita match and center, lalu kita bold, lalu kita tambahin ukurannya, atau kita perbesar, dan boleh kita kasih warna ya. Saya akan memberikan warna ungu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu fungsi statistika. Jadi, fungsi statistika adalah rumus yang melakukan perhitungan atau analisis tertentu pada sekumpulan data yang contohnya menentukan rata-rata. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel kebenarannya terlebih dahulu ya, teman-teman. Yang pertama di sini ada no absen. Yang kedua ada nilai. Yang ketiga ada di sini bukan nilai ya. Yang kedua ada nama. Di sini ada nama. Yang ketiga ada nilai. Nilainya ini minimal kita buat 5 mapel aja, teman-teman. Yang pertama ada nilai. Adanya infor, ada MTK, agama, PJOK, PPKN. Nah, setelah udah nilai, lanjut kita buat jumlah nilai. Ini langsung kita match and center aja ya, teman-teman. Ini untuk nilainya boleh kita match and center. Lalu untuk jumlah nilai juga boleh kita match and center. Kita balik, lalu kita buat di tengah atas. Untuk nomor absen juga seperti itu ya, kita match and center. Kita buat di tengah atas. Untuk namanya juga match and center, kita buat di tengah atas. Lalu selanjutnya kita mau cari apa ya? Nilai rata-rata. Jadi kita buat di sini rata-rata aja. Nah, ini juga boleh langsung kita match and center ya, teman-teman. Biar langsung aja, biar lebih bagus dan lebih cepat juga. Ini boleh kita buat di tengah atas. Nah, selanjutnya ada nilai tertinggi. Nilai tertinggi. Ini juga boleh langsung kita match and center aja. Ini agak sedikit error ya, teman-teman, agak sedikit nge-lag. Ini boleh langsung kita match and center. Ini boleh kita lebarin sedikit biar lebih pas. Ini juga untuk nilai terendahnya. Selanjutnya yaitu nilai terendah. Nah, untuk nilai terendah juga boleh kita match and center. Lalu kita klik tengah atas, lalu kita balikin. Ini salah ya. Ini kita match and center. Kita match and center di sini. Untuk nilainya kita ulang dulu. Nah, jadi untuk nilai terendah boleh kita match and center. Kita klik di tengah atas, kita balik dulu ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita buat jumlah mapel. Ini juga boleh langsung kita match and center. Kita klik bawah ya.
Lalu setelah jumlah mapel ada jumlah mapel berisi angka. Ini boleh kita gedein aja karena ini pasti bakalan gede ya teman-teman. Jumlah mapel berisi angka. Angka. Nah, di sini boleh langsung kita match and center aja. Kita balikin. Nah, setelah jumlah mapel berisi angka, kita ada status. Ini boleh kita geser dulu. Kita ada status. Di sini maksudnya status dari kelima mapel tersebut ini ya teman-teman. Infor MTK dari Agama PJOK PPKN. Nah, ini untuk statusnya boleh kita match and center juga biar dia ada di posisi tengah. Selanjutnya setelah status ada peringkat ya, di sini ada peringkat. Nah, setelah itu ini boleh kita bolder dulu. Ini kita bikin dulu ke sana. Nah, lalu kita bolder sekiranya ada segini aja deh. Kita bolder, kita klik boulders, lalu kita klik all boulders. Nah, di sini untuk judul kita kasih warna ya teman-teman. Kita kasih warna kuning. Kita kasih warna hijau aja deh. Kasih warna hijau, dan untuk hasilnya kita kasih warna, ini kita blok dulu semua. Setelah itu kita kasih warna biru. Nah, setelah itu kita kasih warna biru. Nah, setelah itu di sini ada lagi di bawahnya nilai tertinggi. Ini kita buat dulu ya. Ini kita buat rumus mencari angka atau urutan angka ya teman-teman. Kurang row terus A5 function, kita function dulu terus tutup kurung enter. Nah, di sini kita membutuhkan kita buat contohnya 5 aja ya. Ini 6 lebih, kita tarik lagi ke atas. Nah, jadi di sini kita ada nilai tertinggi, ini kita tambahin di bawah aja deh. Ini berarti kita buat kita enter dulu. Ini boleh kita tambahin aja. Lalu sini kita tambahin nilai tertinggi, terus di bawahnya ada nilai terendah, lalu di bawahnya ada jumlah mapel belum. Nah, ini boleh kita match and center 2 kolom aja. Kita match and center biar dia lebih bagus aja ya teman-teman. Kita match and center semuanya. Lalu ini kita buat di rata kiri. Nah, setelah itu ini boleh kita kasih warna kuning ya. Ini kita biar beragam-ragam. Ini warna tulisannya. Kita kasih warnanya ini. Kasih warna latarnya warna kuning. Lalu ini boleh kita bolder dulu sampai nilai PPKN ya. Sampai nilai PPKN. Kita bolder. Nah, lalu di sini kita akan membuat namanya terlebih dahulu ya teman-teman. Nama yang pertama kita buat Alif, terus Matthew, terus ada Cantika, terus ada Ika, terus ada Hana, terus ada
Yolan, terus ada Angel. Nah, ini boleh kita besarin sedikit ya untuk namanya. Kita gedein dikit. Nah, untuk nilai infor sampai nilai PPKN itu kita bebas ya teman-teman, kita buatnya bebas. Misalnya ada 90, ada 100, ada 75 atau 76, 78, misalnya ada 54. Nah, terus ada 34 misalnya, ada 60, ada 90, ada 90, ada 87, ada 65, ada 65, ada 65, misalnya ya nilai-nilai impornya 78, 90, 90. Lalu di sini kita buat juga lagi nilai matematikanya ya. Misalnya nilai matematika 70, 70, 70, 70. Di sini misalnya si Angel ada yang belum, kita tulis belum. Misalnya dia belum mengerjakan ya teman-teman. Jadi dia belum dapat nilai. Misalnya di sini juga si Cantika belum mengerjakan tugas agama. Di sini boleh kita ketik belum. Lalu di sini misalnya kita buat 78, 80, 68, 90. Misalnya 90. Lalu di sini misalnya kita buat 80. Di sini misalnya si Ika belum mengerjakan tugas pejok, jadi kita buat di sini belum. Aduh, Tuhan Yesus, kaget. Sorry ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut, kita buat lagi 78 atau 56 atau 90. Lanjut di sini kita buat misalnya Angel udah lah ya, dia udah satu tadi. Lalu di sini PPKN Yolan misalnya dia belum, kita buat di sini belum. Lalu misalnya kita buat di sini dia 100. Lalu kita buat 80, lalu kita buat 90. Nah, ini boleh kita rata tengah semua dulu teman-teman biar lebih rapi. Nah, di sini untuk cara mencari jumlah nilai ya teman-teman. Cara mencari jumlah nilai kita menggunakan sum, sama dengan sum. Lalu buka kurung. Kita mencari jumlah nilai dari alif ya teman-teman. Jadi kita buka terus nilai agama sampai nilai PPKN, nilai infor sampai nilai PPKN. Lalu kita sampai nilai PPKN. Lalu tutup kurung, enter. Nah, inilah jumlah nilainya teman-teman. Jadi ini apakah ini boleh kita function, kita copy ke bawah, boleh teman-teman. Nah, ini akan mengeluarkan hasilnya. Nah, jadi bagaimana dengan nilai rata-rata? Dengan cara mencari nilai rata-rata, kita menggunakan rumus average ya teman-teman. Sama dengan average, buka kurung, dari nilai infor alif sampai nilai PPKN, lalu tutup kurung, enter. Nah, inilah rata-ratanya ya teman-teman. Ini boleh kita copy ke bawah, boleh. Inilah hasil dari rata-rata nilai mereka semua ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan cara mencari nilai tertinggi, yaitu menggunakan rumus max atau max, buka kurung, dari nilai infor alif sampai nilai PPKN, tutup kurung, enter. Nah, inilah nilai tertinggi dari alif, yaitu 100 ya teman-teman, yaitu MTK. Ini boleh kita copy ke bawah. Nah, di sini bagaimana cara mencari nilai terendah? Itu sama dengan, jadi kita menggunakan rumus sama dengan min. Buka kurung, sama ya teman-teman, dari nilai infor alif sampai nilai PPKN alif, tutup kurung. Nah, ini nilai terendahnya yaitu 54 ya teman-teman. Nah, sekarang boleh kita copy ke bawah. Jadi ini kita copy rumus dulu. Ntar ya teman-teman, ini agak error ya, susah gitu. Nah, ini boleh kita copy ke bawah.
Nah, inilah nilai-nilai terendahnya ya teman-teman. Oh, Angel nilainya bagus-bagus ya. Nah, bagaimana sekarang cara mencari jumlah mapel? Kita menggunakan rumus konta sama dengan konta buka kurung. Setelah itu nilai alif. Dari nilai alif sampai nilai PPKN alif. Enter. Nah, di sini dia ada 5 mapel yang sudah dikerjakan ya teman-teman. Nah, di sini boleh kita salin ke bawah. Boleh. Oh, ini sorry. Oh, ini semuanya ada jumlah 5 mapel ya teman-teman. Dan di sini bagaimana? Sorry, ini kita coba kita cek dulu. Misalnya dia jumlah mapel ya. Oke, semuanya pasti ada jumlah mapel. Nah, di sini bagaimana dengan jumlah mapel berisi angka? Nah, jumlah mapel berisi angka ini maksudnya misalnya ini kan ada yang belum nih teman-teman. Pasti di sini dia hasilnya 4 kalau misalnya rumusnya itu benar. Jadi kita menggunakan rumus untuk mencari angka yaitu rumus count T buka kurung dari nilai import alif sampai nilai PPKN alif tutup kurung enter. Nah, di sini dia mengerjain semua teman-teman. Dia mengerjakan semua dibilang semua tugas-tugas dari 5 mapel tersebut. Nah, di sini ada yang 4 nih. 4. Kenapa Cantika 4? Karena di sini ada satu mapel yang dia belum mengerjakan, yaitu agama ya teman-teman. Nah, di sini sekarang bagaimana cara mencari status dari nilai-nilai orang-orang ini atau yang ada di sini. Jadi cara mencari statusnya itu sama dengan kita menggunakan rumus if, sama dengan if buka kurung dari, lalu kita klik, misalnya kita mau cari kita klik nilai, misalnya kita mau cari nilai agamanya atau nilai impornya. Kita klik nilai impornya, lalu lebih besar sama dengan 75 titik koma tanda petik 2 tuntas tanda petik 2 koma tanda petik 2 remedial lalu tanda petik 2 lagi tutup kurung enter. Nah, di sini dia tuntas ya teman-teman karena nilainya lebih besar daripada 75. Nah, bagaimana? Coba kita salin ke samping. Bisa nggak ya kita salin ke samping? Sorry, ini dia agak error sedikit ya teman-teman. Ini boleh kita salin ke samping. Dan boleh kita langsung salin ke bawah. Kita coba dulu. Nah, di sini dia akan langsung muncul ya teman-teman. Itulah cara yang lebih cepat dalam mencari status dari fungsi statistika. Nah, apakah betul? Coba kita lihat ya, nilai informnya si Matthew remet. Ya, betul ya, dia remet karena dia itu lebih kecil daripada 75. Nah, jadi sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mencari peringkat ya teman-teman. Ini boleh kita besarkan dulu. Bagaimana cara mencari peringkat? Oh, ini belum kita match and center. Kita match and center dulu. Nah, jadi bagaimana cara mencari peringkat? Jadi kita menggunakan rumus rank ya teman-teman, sama dengan rank atau rank. Buka kurung, kita dari jumlah nilai alif, titik koma, jumlah nilai alif, kita blok dulu sampai bawah, terus kita F4, F4, tutup kurung enter. Nah, dia di sini alif mendapatkan juara 2 ya teman-teman karena dia lebih besar kedua nilainya. Ini boleh kita salin ke bawah, boleh. Nih, siapa juara satunya? Juara satunya yaitu si Hana ya teman-teman, karena jumlah nilainya itu 406 ya. Nah, jadi begitulah cara mencari peringkatnya. Ini boleh
kita boleh kita rata tengah dulu baru lebih rapi. Nah, jadi beginilah cara membuat fungsi statistika ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat diagram atau membuat grafik pada fungsi statistika. Nah, yang pertama mari kita blok dulu dari namanya ini sampai nilai kita blok. Lalu kita klik menu insert. Lalu kita pilih grafik. Lalu kita pilih grafik. Kita pilih grafik yang mana ya? Kita pilih yang ini aja. Sesuai sendiri aja teman-teman. Oh, salah, sorry. Ini kita hapus dulu. Cut. Ini kita pilih insert. Kita pilih grafik. Grafiknya ini kan? Salah, ini grafiknya ini. Kita pilih yang mana ya? Oh, nih, kita pilih yang ini. Kita lalu oke. Nah, begini cara membuat grafik ya teman-teman. Ini grafiknya boleh kita sesuaiin dulu, Ini boleh kita atur mungkin di bawah sini atau boleh kita perbesar. Nah, ini boleh kita untuk judulnya boleh kita bukuin dulu ya teman-teman. Dari view. Lalu free stop raw. Nah, jadi begini caranya ya teman-teman. Nah, jadi beginilah cara membuat contoh fungsi statistika pada aplikasi Excel. Nah, sampai sini aja yang bisa dapat saya ajarkan untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.